Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan tentang sujud sahwi dan bagaimana tata caranya. Apakah sebelum salam atau sesudah salam? Tergantung apa kesalahannya. Ini ada banyak rinci kasus, tapi secara umum yang lebih mudah begini. Kalau kesalahannya berupa kekurangan, contoh umpamanya lupa tidak tahiyat awal. Setelah rakaat kedua harusnya tahiyat awal, ini celegedeg langsung apa? Berdiri ke rakaat ketiga. Setelah rakaat ketiga berdiri baru ingat, tadi tidak tahiyat awal. Itu kesalahannya kekurangan apa kelebihan? Kekurangan. Maka sujud sahwi sebelum salam. Tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir sebelum salam sujud dulu 2 kali. Sujud bacaannya apa? Siapa yang hafal berdoa sujud sahwi? Bacaan sujud sahwi gimana? Gimana? Subhana Rabbiyal a'la. Ada yang baca subhana man la yanamu wa la yasu, ada? Salah. Nggak ada hadisnya. Hadisnya ada dinukil oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhriju Ahaditsil Ihya menyatakan hadis itu la aslalahu. Yang benar subhana rabbiyal a'la berdasarkan keumuman hadis ketika turun surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la dan seterusnya. Nabi sejak saat itu membaca subhana rabbiyal a'la dalam semua sujudnya, lalu beliau katakan ij'aluha fi kulli sujudikum, jadikan subhana rabbiyal a'la dalam setiap sujud-sujud kalian. Semua sujud, termasuk sujud sahwi. Syekh Al-Utsaimin menyatakan termasuk sujud tilawah. Ketika kita mendengar atau membaca ayat sajdah, sujud baca dulu subhana rabbiyal a'la, terus baca doa khusus ya. Sajada wajhililladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, baru baca itu. Tapi subhana rabbiyal a'la tidak boleh ditinggalkan berdasarkan keumuman hadis itu, ij'aluha fi kulli sujudikum. Subhana rabbiyal a'la. Demikian juga sujud syukur. Banyak orang bingung, gimana sih kalau kita sujud syukur yang harus dibaca ya? Kita sudah bahas dulu pas waktu sujud syukur. Itu subhana rabbiyal a'la juga ya. Semuanya seperti itu. Jadi baca subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali, lalu duduk biasa membaca rabbik firli, lalu sujud lagi subhana rabbiyal a'la, duduk lagi lalu salam. Itu kalau kesalahannya berupa apa? Kekurangan. Kalau kesalahannya berupa penambahan, contohnya umpamanya lupa rakaat, ini 3 apa 4, ambil yang paling sedikit itu 3. Ya, walaupun mungkin kita sudah 4, akhirnya nambah 1 lagi jadi 5. Ini kelebihan apa kekurangan? Kelebihan. Lakukan sujud sahwinya setelah salam. Jadi tahiyat akhir, lalu salam, lalu langsung takbir lagi, sujud sahwi 2 kali, lalu salam lagi 2 kali salam. Bagaimana sekarang kalau ada kasus nih. Seorang imam lupa tahiyat awal. Dia langsung berdiri ke rakaat ketiga ya. Datang orang yang masbuk, selik, masuk rakaat ketiga. Dia tidak tahu bahwa si imam lupa. Kalau makmum yang lain juga sama ikut imam harus sujud sahwi ya. Nah, setelah imam tahiyat akhir, sebelum salam dia ngapain? Sujud sahwi. Bagaimana dengan si makmum yang masbuk tadi? Apakah juga harus sujud sahwi? Padahal si makmum yang masbuk ini salah apa tidak? Tidak. Karena dia pas masuk rakaat ketiga, berarti pas imam 4 rakaat dia mah 2 rakaat. Pas imam tahiyat akhir dia mah tahiyat awal. Pas salah enggak? Enggak ada yang salah.
apakah si makmum harus ikut sujud sahwi atau tidak? Pembahasan sebenarnya di dalam kitab-kitab juga nggak kita temukan. Tapi alhamdulillah suatu saat saya pernah mendengar kajian ini di Masjidil Haram di Mekah pada maghrib sampai isya lagi membahas masalah sujud sahwi. Itu sujud sahwi berkali-kali pertemuan, panjang, kasusnya banyak loh. Termasuk kasus seperti ini ya. Syekhnya menjawab dia wajib ikut sujud sahwi bersama imam walaupun dia tidak salah. Pertama berdasarkan keumuman hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya itu yang pertama. Walaupun dia tidak salah. Ya itu yang pertama. Yang kedua sekarang dia ikut sujud. Bagaimana kalau si imam itu salahnya berupa penambahan rakaat. Umpamanya dia lupa tuh 3 atau 4, 3, 4 diambil yang 3. Padahal udah 4, akhirnya dia 5 rakaat umpamanya ya. Nah salamnya kapan? Sujud sahwinya setelah salam apa sebelum? Setelah salam. Salam dia, salam kanan, salam kiri. Yang tadi masbuk menganggap itu sudah selesai. Akhirnya dia berdiri, ternyata si imam sujud sahwi lagi. Apa yang harus dilakukan oleh si makmum? Nah ini rinci. Bila si makmum sudah keburu tegak. Jadi begitu imam baru salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung si makmum itu berdiri tegak. Setelah tegak berdiri, si imam dia ternyata sujud sahwi. Makanya jangan sotoy. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia sudah tegak, maka teruskan dan nanti dia sujud sahwi. Karena kewajiban mengikuti imam walaupun dia tidak salah. Tapi kalau dia baru nonggeng, baru apa nonggeng bahasa Indonesianya? Baru nungging, belum tegak. Baru mau berdiri, Allah boleh ternyata si imam sujud sahwi, maka dia harus kembali. Dan ikut sujud sahwi bersama imam setelah imam salam lalu dia berdiri lagi tanpa mengikuti salamnya imam. Ya, itu kasus seperti ini jarang terjadi, makanya jarang dibahas. Tapi mungkin suatu saat terjadi dan ketika itu terjadi banyak orang yang bingung ya, banyak yang bingung. Wallahu a'lam.